pagi teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menuju kebebasan finansial ya. Dari kondisi saat ini kita menuju ke kebebasan finansial. Nah, sebelum kita mempelajari 3 cara menuju kebebasan finansial, tentunya kita harus paham apa yang dimaksud dengan kebebasan finansial. Jadi kebebasan finansial itu teman-teman sekalian, di saat Anda tidak melakukan apa-apa, ketika Anda tidak bekerja, Anda mungkin jalan-jalan, Anda mungkin tidur, tetapi Anda tetap mendapatkan penghasilan. Itulah yang disebut dengan kebebasan finansial. Ada banyak cara teman-teman ya. Kalau saya contohkan, ada orang yang memiliki properti ya. Dari properti itu dia bisa menghasilkan setiap bulan 10 juta katakan. Atau mungkin kalau orang yang di kampung seperti Mas Kim ini, dia memiliki sawah ya. Sawah yang banyak, kemudian sawahnya itu dikelola oleh orang lain. Sehingga dia tanpa ngapa-ngapain, dari hasil sawah itu dia setiap 3 bulan atau 4 bulan menghasilkan income tanpa si pemilik sawah itu ngapa-ngapain karena dikelola orang lain. Atau mungkin bagi orang yang memiliki uang besar ya, dia memberikan modal ke orang lain sehingga orang lain itu yang memutar di dalam usaha, dan dari hasil bagi hasilnya orang itu dapat. Atau mungkin ada orang yang dia memiliki uang kemudian dimasukkan ke deposito syariah, tanpa ngapa-ngapain dia mendapatkan hasil dari bagi hasil dari deposito syariah tanpa dia bekerja. Mungkin dia sedang jalan-jalan, mungkin sedang tidur, maka disebut dengan kebebasan finansial. Contoh begini, contoh Anda memiliki kebebasan finansial dari hasil properti Anda ya. Anda punya penghasilan dari kebebasan finansial itu katakan setiap bulan 5 juta. Sedangkan Anda setiap bulan hanya mengeluarkan 2 juta untuk kehidupan Anda ya, atau 3 juta ya. Sedangkan penghasilan Anda dari passive income itu adalah 5 juta. Maka Anda bisa disebut orang yang bebas finansial. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih kecil ya daripada pemasukan. Artinya pemasukannya besar sedangkan pengeluarannya lebih kecil tanpa Anda ngapa-ngapain. Nah, ada 3 cara ya untuk kita menuju ke kebebasan finansial. Dengan kondisi saat ini mungkin kita bekerja dengan penghasilan 2 juta, pengeluaran kita 3 juta. Padahal itu kita masih bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat hasil, belum ya, kita belum bisa disebut dengan kebebasan finansial. Nah, ada 3 cara teman-teman ya untuk menuju kebebasan finansial ya. Pertama, ada cara, ibaratnya kalau Mas Kim mau ke Jakarta, saya bisa naik bis, saya bisa naik mobil pribadi, saya bisa naik pesawat. Nah, ibaratnya jalan kaki pun bisa sampai ke Jakarta ya. Ada dengan cara jalan kaki ya. Ada yang dia dengan cara jalur lambat ya, mungkin naik bis ya sampai Jakarta ya. Tapi ada yang jalur cepat ya, kalau ke Jakarta menggunakan pesawat. Nah, tentunya kalau kita sudah bisa memetakan dari 3 ini, kira-kira bagaimana sih kita menuju ke kondisi saat ini untuk menuju ke kebebasan finansial. Supaya apa? Supaya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Tentunya 3 hal ini kalau kita memahami ciri-cirinya, maka kita akan sampai ke kebebasan finansial. Tadi udah Mas Kim jelasin tentang apa itu kebebasan finansial. Nah, untuk menuju kebebasan finansial itu Bapak Ibu, tentunya kita harus membuat peta keuangan kita ya. Peta 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana sih keuangan kita dan keluarga kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak, rumah, dan kehidupan ini ya, termasuk untuk sedekah. Nah, ada 3 cara ya. Ada yang menggunakan jalur lambat, jalur biasa, dan jalur cepat ya, semua itu bisa ya. Tetapi 3 cara ini kita harus tahu ciri-cirinya ya. Yang pertama, contoh Magelang, Jakarta. Ibaratnya Magelang itu kondisi saat ini, Jakarta itu adalah kebebasan finansial. Mas Kim kalau dari Magelang mau ke Jakarta, bisa nggak jalan kaki sampai Jakarta? Bisa Bapak Ibu ya, tapi sangat lama dan capek ya. Yang kedua, bisa nggak Mas Kim menggunakan jalur biasa naik motor ya. Motor pitung yang merah itu sampai ya, tapi juga lama. Nah,
Kemudian yang ketiga, menggunakan jalur cepat Bapak Ibu ya. Kalau Mas Kim mau cepat memiliki kebebasan, kalau Anda kepingin cepat memiliki kebebasan finansial ya, kalau sudah tahu petanya, Anda menggunakan pesawat kalau ke Jakarta tentunya sangat cepat. Kalau dari Jakarta Jogja naik pesawat sampai Jakarta itu 40 menit sampai 1 jam ya. Artinya apa? Dengan kondisi hari ini yang mungkin kita belum memiliki kebebasan finansial dan sudah tahu caranya, maka akan cepat. Nah, kebebasan finansial itu intinya Anda memiliki passive income ya, penghasilan tanpa Anda bekerja ya, dan pengeluaran Anda itu lebih kecil daripada penghasilan Anda tanpa Anda bekerja. Nah, tipikal dari tiga ini, jalur biasa ya, jalur lambat, biasa, dan cepat, itu bagaimana cara memandang penghasilan, ini yang harus kita pahami ya. Dari tiga ini, cara memandang bagaimana untuk mendapatkan penghasilan itu biasanya kalau jalur lambat ya, dia memandang untuk mendapatkan penghasilan itu orang itu tipikalnya tidak pilih-pilih ya, apapun dia kerjain ya, pokoknya yang penting dapat hasil, yang penting halal dapat hasil. Kalau online ya, orang ini tidak fokus ya, pokoknya semua dijual ya. Dapat nggak uang? Dapat ya. Kadang kecap dijual ya, kadang tembakau dijual, kadang daster dijual, kadang citronella dijual. Ini tipikal orang yang dia memandang bahwa untuk mendapatkan uang itu apapun dia kerjain. Pertanyaannya, apakah bisa mendapatkan kebebasan finansial? Tentunya orang yang memiliki tipikal seperti ini sangat sulit untuk menuju kebebasan finansial. Kenapa? Karena tidak ada titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, tipikal yang biasa ini biasanya cara untuk mendapatkan sumber penghasilan, orang itu lebih cenderung memilih ya. Memilih. Kenapa? Mungkin orang ini punya alasan karena berpendidikan tinggi, mungkin sampai S1, mungkin sampai S2, dia harus memilih pekerjaan yang mungkin perusahaan yang besar, atau mungkin kepingin menjadi PNS ya, karena dia memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah tipikal yang kedua ini bisa sampai ke kebebasan finansial? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Biasanya umur 50-60 tahun baru memiliki kebebasan finansial ya. Ini orang yang kedua, tipikal yang kedua. Kenapa Mas Kim belajar dari orang tua Mas Kim? Orang tua Mas Kim itu seorang PNS ya. Dulu kepala sekolah, 60 pensiun ya. Itu sekarang memiliki passive income tanpa bekerja, tanpa ngapa-ngapain, itu 1 bulan 4.120.000 dari dana pensiunnya sebagai PNS. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menjadi PNS? Tidak ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. Jalur cepat. Biasanya tipikal yang ketiga ini orang ya, cara memandang sumber penghasilan, bagaimana cara mendapatkan penghasilan. Tipikal yang jalur cepat ini, orang itu tidak sembarangan memilih sesuatu pekerjaan ya. Biasanya dia akan memilih pekerjaan yang dimana di situ ada bisnisnya, nah, dan ada sistemnya. Kenapa? Karena bisnis dan sistem itu yang akan membantu tipikal yang menggunakan jalur cepat itu akan menuju ke kebebasan finansial secara cepat, tidak menunggu waktu sampai umur 60 tahun. Saya yakin dan percaya Anda masih semangat untuk mengikuti pelatihan walaupun kita via online, karena memang PPKM ini mengharuskan kita tinggal di rumah, tetapi tidak ada alasan kita untuk tidak belajar. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Semoga kita semua mendapatkan kebebasan finansial yang sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, seperti membiayai anak yang terbaik, mungkin melunasi utang, mungkin diantara kita belum punya rumah bisa punya rumah ya, mungkin ingin membahagiakan orang tua, mungkin Anda ingin bersedekah setiap hari ya. Kalau orang sudah punya kebebasan finansial, Anda mau berbuat baik dengan orang, Anda ingin sedekah, ingin membantu banyak orang, itu sangat-sangat mudah sekali. Kenapa? Karena sudah memiliki kebebasan finansial. Tentunya untuk memiliki kebebasan finansial kita harus persiapkan ya, kita harus belajar untuk menuju ke sana. Mas Kim akan jelaskan tentang sudut pandang ya.
ya dari 3 cara. Saya ulangi lagi, ada cara yang pertama tadi untuk menuju kebebasan adalah dengan cara yang lambat, biasa, dan cara yang cepat. Nah, ternyata dari 3 cara ini ada perbedaan sudut pandang tentang tujuan dan goal ketika orang bekerja. Biasanya kalau orang yang ada di jalur lambat, kalau ditanya apa impian kamu, apa goal kamu, mereka bingung, ya. Mereka tidak bisa menjelaskan tentang sebuah impian dan goal kapan akan dicapai, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tipe yang jalur biasa, yang biasanya dia memilih bekerja di tempat-tempat yang memang menjanjikan, ya, seperti tadi yang saya ceritakan PNS katakan. Biasanya kalau ditanya goal dan impian, itu biasanya ingin mendapatkan pensiun di masa tua. Nah, ini juga bisa untuk mendapatkan kebebasan finansial, tetapi lama, teman-teman sekalian, ya. Tadi udah Mas Kim ceritain, kalau kita menjadi PNS untuk mendapatkan passive income, ya, tanpa bekerja mendapatkan pensiun, itu kita harus bekerja 40 tahun. Setelah 60 tahun kita pensiun, baru kita mendapatkan passive income. Ya bisa, tetapi butuh waktu yang lama. Nah, kemudian di tipe yang ketiga, cara cepat, ini adalah satu cara yang luar biasa untuk menuju kebebasan finansial, ya. Kenapa? Karena memang di sini, ya, ini adalah sebuah alat kecepatan. Nah, biasanya orang kalau ditanya, orang yang masuk di industri bisnis yang ada sistem, biasanya kalau ditanya tentang goal dan tujuan, mereka akan sangat antusias untuk menceritakan apa goal dan impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Karena apa? Karena sistem itu yang akan membantu untuk mewujudkan impian-impian itu. Nah, contoh sekarang, di cara yang paling lambat, mau seperti apapun, ya, itu untuk mewujudkan impian yang besar itu kadang nggak masuk akal. Kenapa? Karena memang alatnya yang tidak mendukung, ya. Atau mungkin orang fokus saja jadi pegawai. Katakan sekarang kita bekerja menjadi karyawan pegawai dengan gaji 3 atau 4 juta. Katakan kita punya impian rumah yang harganya 600 juta, ya. Nah, kalau mengandalkan gaji saja, maka orang itu harus menabung 2 juta selama 25 tahun. Nah, kebanyakan orang yang di tipe yang pertama dan kedua, kalau belum punya rumah dan pengen punya rumah, biasanya mengajukan ke KPR, ya, atau dengan cara kredit baru bisa punya rumah. Nah, tetapi yang cara yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun harus membutuhkan perjuangan yang luar biasa, tapi ini cara yang cepat, ya. Karena apa? Karena sistemnya itu yang mendukung untuk menuju ke goal dan impian, untuk menuju kebebasan finansial tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, alat itu sangat mendukung. Nah, luar biasanya, ya, di bisnis yang kita jalankan ini, ibaratnya kita mau ke Jakarta itu sudah ada Google Map. Tinggal klik Google Map. Google Map itu ibaratnya sistemnya, ya. Kita tinggal klik, ngikuti arahannya saja, maka akan sampai ke Jakarta. Bayangkan kalau kita ingin menuju kebebasan finansial, ya, tetapi tidak tahu caranya, biasanya muter, bingung, ya. Selalu mengulangi pemutaran. Tetapi dasarnya di bisnis yang tersistem itu caranya sudah ada, dan mentornya juga ada yang akan membantu Bapak Ibu untuk menuju ke kebebasan finansial. Tentunya dari 3 cara ini, dari sudut pandang goal dan tujuan pun sudah berbeda. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai ke kebebasan finansial? Tentunya ikuti terus video edukasi bisnis online Citren yang luar biasa. Sukses berkah untuk kita semua.